Itu. Sedikit menyentil nih Pak ya. Pernah enggak KPU itu diintervensi oknum tertentu bahwasanya ya biasa tanda kutip Pak ya untuk menghadapi kekuatan ya mungkin salah satu oknumnya mempunyai pengaruh yang besar dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak? Pemilu ini banyak kepentingan politisnya situ, ya. Banyak orang yang memiliki kepentingan situ. KPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan besar menentukan siapa yang terpilih atau tidak terpilih. Dan banyak orang ingin menang. Kalaupun bukan tekanan, coba-coba untuk mengintervensi, katakanlah gitu. Anggaplah oknum dari lah. oknum dari yang sifatnya lemah lembut sampai sifatnya keras. Kan itu kita alami. Ada oknum menawarkan berbentuk maaf uang? Ada. Saya yakin sudah pasti dengan nilai yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Begitulah permasalahan, cobaan-cobaan yang harus dihadapi oleh KPU itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu yang spesial, salah satu orang yang terpenting terkait penyelenggara pemilu, baik itu pileg, baik itu pilpres dan pilkada. Satu kehormatan, selamat datang Bapak. Terima kasih. Haji. Terima kasih undangannya. Iya, Bapak Haji Herdian Azmi, SHMH. Pada malam hari ini Pak, salah satu teman-teman merekomendasi kapan diundang ketua KPU-nya. Ketua penyelenggara, bahwasanya beberapa narasumber kita kan berkaitan dengan orang politik. Terkait persiapan dan sebagainya menghadapi pemilu ini, khususnya di Kabupaten Indragiri sampai di mana nih? Terima kasih. Pertama terima kasih atas undangannya. Forum ini menjadi media yang sangat bagus, berharga untuk berbagi informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Atas pertanyaan tadi, kita sudah melaksanakan tahapan pemilu ini sejak bulan Juni 2022. Artinya lebih kurang sudah 15 bulan kita melaksanakan tahapan pemilu. Nah, selama 15 bulan itu banyak tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan. Pertama, saya urutkan pembentukan badan-badan ad hoc. Kita bentuk PPK, PPS, sudah kita lakukan. Lalu juga pendaftaran partai politik, penetapan partai politik, penetapan dapil, penyusunan daftar pemilih tetap. Sekarang ini kita berada pada tahapan pencalonan bakal calon anggota legislatif. Nah, ini hari tanggal 4 Oktober, tanggal 3 Oktober kemarin, itu batas akhir pendaftaran rancangan DCT oleh partai politik. Setelah sebelumnya melalui proses yang cukup panjang, 3 Oktober partai politik menyerahkan rancangan daftar calon tetapnya ke KPU. Terakhir kalau ada pun data-data perubahan dan sebagainya dari partai politik pada tanggal 3 Oktober. 3 Oktober tadi sudah nggak bisa lagi melakukan perubahan. Yes. Dari beberapa tahapan berbagai yang telah dilalui, terkait caleg ini Pak, seandainya ada caleg yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, itu dihubungi pihak caleg atau pihak partai? Jadi kayak gini, semua proses pendaftaran itu melalui partai, dan secara lebih khusus justru melalui DPP partai masing-masing partai politik. Jadi pengurus partai politik tingkat provinsi, tingkat kabupaten hanya meneruskan pengesahan yang dilakukan oleh DPP partai politik masing-masing. Nah, jadi siapa yang akan dicalonkan, perubahan, penggantian, pindah dapil, pindah nomor urut, itu semuanya diproses di internal partai. Lebih khususnya melalui DPP partai politik masing-masing. Jadi KPU hanya pada posisi menerima apa yang disampaikan oleh partai politik. Dan itu semuanya melalui online, melalui aplikasi yang namanya Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Yang mendaftar itu partai politik yang mendaftarkan. Jadi
KPU tidak berada pada posisi untuk mengatur-ngatur A berada posisi mana, nomor berapa, dapil mana, itu bukan wilayahnya KPU. Itu sepenuhnya wilayahnya partai politik. Nah, dari pencalon yang disampaikan oleh masing-masing partai politik melalui DPP-nya, nah itulah yang akan kami lakukan proses selanjutnya. Apa itu namanya, verifikasi administrasi, perbaikan penetapan DCS. Nah sekarang ini kita akan akan sampai pada tahap penetapan daftar calon tetap atau DCT. Insya Allah nanti di tanggal 3 November DCT akan kita tetapkan dan tanggal 4 November kita umumkan. Oke, beberapa proses yang telah kita lewati. Seandainya ini ada caleg di satu partai bermasalah hukum dan sebagainya, itu bukan wewenang KPU. Ada wewenang KPU di situ dalam menseleksinya, dalam menentukan apakah caleg ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, ketentuannya demikian. Bagi mantan narapidana yang dihukum berdasarkan peraturan perundang-undang yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, maka dia harus jeda dulu selama 5 tahun. Oh, artinya, berarti dia ketika keluar belum bisa langsung mencalonkan diri? Belum, harus 5 tahun sebelumnya baru dia bisa mencalonkan diri. Seandainya dia masa hukumnya 5 tahun ke atas? Ya, ancaman hukumnya, bukan hukumnya. Ancaman hukumnya atas perbuatan yang dilakukannya. 5 tahun atau lebih, itu kena jeda 5 tahun setelah selesai menjalankan pidananya. Nah dalam proses ini kami menemukan, KPU menemukan ada caleg-caleg tertentu yang ternyata belum selesai 5 tahun itu. Setidaknya pada masa pra pendaftaran kami temukan itu. Mereka partai konsultasi dulu dengan kami, kami menemukan ini belum masuk waktunya. Lalu juga pada masa pendaftaran juga sudah ada yang kami temukan dan kami berikan catatan itu kepada partai politik untuk disikapi, ditindaklanjuti. Nah, apakah partai politiknya akan mengganti atau bagaimana, itu kewenangan sepenuhnya di partai politik. Secara administrasi, KPU hanya sifatnya menyampaikan ketika ada temuan caleg yang bermasalah atau belum selesai masa jadanya, itu dikembalikan ke pihak partai politik. Ya, tetap dikembalikan kepada partai politik. Artinya merekomendasi untuk mengganti. Bunyinya bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dicalonkan. Oh, seperti itu Pak ya. Kalau mau mengganti juga tidak haknya KPU. Tidak hak KPU. Cuma menyampaikan bahwasanya ada syarat yang tidak terpenuhi. Iya. Kalaupun partai politik juga mencalonkan itu juga, maka dipastikan itu tidak akan lolos dari verifikasi administrasi terhadap berkas-berkas dokumen pencalonan. Kalau salah satu saja dokumen atau persyaratan caleg ini, misal semua dapil lengkap, salah satu partai, ada salah satu dapil yang bermasalah secara hukum tapi tidak digubris oleh partai, itu akan gugur enggak? Kita bicara person by person. Nah, hanya terhadap orang tertentu saja yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak nyatakan masuk ke dalam DCS dan DCT. Tetapi kalau terhadap keterwakilan perempuan yang wajib 30% di setiap dapil, kalau di satu dapil itu dia tidak memenuhi syarat 30%, maka di dapil itu dia kosong. Partai itu kosong. Hanya berlaku di dapil tertentu ketika 30% perempuan itu tidak mencukupi syarat. Kalau di dapil lain tetap ada partai. Tetap ada. Hanya terbatas di dapil itu saja. Pak, oke, dari terkait penjelasan dan sebagainya, sejauh ini baik itu pemahaman tingkat partai dan tingkat kinerja KPU di daerah, di setiap kecamatan, itu tugasnya lebih ke arah kemana tuh Pak? Hanya kepada tentang penyelenggara pemilu atau bersentuhan langsung tentang sosialisasi terhadap masyarakat? Sosialisasi merupakan salah satu bagian tugas kewenangan KPU dan jajarannya. Nah, semua elemen penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan jajarannya, wajib melaksanakan sosialisasi ini. Sosialisasi gunanya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap demokrasi dan pemilu ini. Dan ujung-ujungnya adalah diharapkan dengan sosialisasi yang masif itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat ditingkatkan. Keterlibatan KPU terhadap mengenai, ini kan saya membaca Pak ya, saya membaca pada tahun 2024 mendatang, kaum milenial ini kan dominan jumlah pemilih. Dalam partisipasi sosialisasi itu
upaya ada nggak KPU melakukan sosialisasi di tingkat mahasiswa atau pemilih pemula dan sebagainya? Ya. Itu seperti apa tuh Pak Ya. langkah-langkahnya? Jadi daftar pemilih tetap kita yang sudah ditetapkan tanggal 20 Juni yang lalu berjumlah 514.427 orang. Nah, 121.000 sekian diantaranya adalah generasi Z, generasi milenial. Nah, porsinya cukup besar. Kalau digabungkan dengan generasi Y namanya, usia 17 tahun sampai 42 tahun kalau tidak salah, itu meliputi 53% jumlah pemilih kita. Lebih dari 300.000 jumlah pemilih dari dua kelompok usia ini. Nah, oleh karena itu, kami memandang bahwa ini adalah kelompok usia yang sangat potensial. Dan penting. Kenapa penting? Kelompok usia generasi Z adalah orang yang baru masuk ke pesta demokrasi ini. Sebelumnya mereka belum pengalaman. Nah, makanya kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka melek politik, melek hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, oleh karena itu, kelompok usia ini menjadi kelompok sasaran strategis bagi KPU untuk dilakukan sosialisasi. Nah, bagaimana caranya? Melalui tatap muka langsung kami lakukan. Berkunjung ke sekolah-sekolah, berkunjung ke kelompok-kelompok masyarakat, kami lakukan. Ke kampus-kampus kami lakukan. Lalu juga melalui media sosial. Ini juga sangat penting. Di zaman yang serba media sekarang ini, serba teknologi sekarang ini, peranan medsos itu sangat penting. Oleh karena itu, kami juga ikut ambil bagian di situ, menyampaikan pesan-pesan pemilu ini melalui media-media sosial itu. Baik melalui akun-akun KPU maupun berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Oke Pak, itu kan terkait beberapa hal, terkait partisipasi, terkait meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap meleknya pemilu dan mengerti kualitas caleg masing-masing. Ini terkait pemilih Pak. Sistem pemilih kita, misal ada suatu masyarakat, dia di dapil A, ketika dia itu ditugaskan atau amanah ke dapil B. Itu kan perlu juga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu seperti apa tuh Pak? Ya, ada di antara warga pemilih masyarakat kita nanti pada hari pemungutan suara, dia berhalangan tidak bisa memilih di tempat mana dia terdaftar. Nah, misalnya saya terdaftar di Temilahan, TPS sekian Temilahan, pada hari H nanti, kalau saya ditugaskan ke tempat lain, maka namanya daftar pemilih tambahan atau DPTB. Nah, siapa itu DPTB? Adalah pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPB, tapi karena alasan tertentu pada hari pemungutan suara dia tidak bisa memilih di tempat itu, di tempat mana dia terdaftar, maka dia harus mengurus pindah memilih untuk dapat pindah memilih ke tempat lain. Iya, tempat yang ditugaskan. Tempat ditugaskan. Dia kan kita pada pilih tuh nanti bisa memilih mulai dari kabupaten sampai provinsi, presiden. Itu berarti dia berhak memilih semua itu, Pak. Jadi ada kategorinya. Ada 9 alasan kenapa orang pindah memilih. 1, karena melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara. Menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Menjalani rawat inap di rumah sakit. Menjalani rehabilitasi narkoba di tempat rehabilitasi. Pindah domisili, bencana alam, melaksanakan tugas belajar atau mahasiswa. Lain lagi, ada 9 alasan kenapa orang bisa pindah memilih. Nah, terhadap mereka yang pindah memilih ini ada konsekuensinya memang. Karena akan berkonsekuensi pada penggunaan surat suara. Nah, kalau dia pindah memilih antar dapil dalam satu kabupaten, dari Temilahan pindah ke Guntung, dan pindah dapil, maka surat-surat kabupaten dia tidak dapat. Oh, berarti pemilih kabupaten dia tidak dapat. Iya. Pindah dapil antar dalam provinsi tapi antar kabupaten. Dari Inhil pindah ke Inhu, untuk suara kabupaten dia tidak dapat, suara provinsi dia tidak dapat, karena kita Inhil dengan Inhu sudah beda dapil untuk DPRD. DPRI kalau pindah antar dapil dalam satu provinsi, Inhil pindah ke Pekanbaru. Beda dapil. Untuk DPR RI juga tidak dapat suara-suara. Tetapi kemanapun dia pindah, sekurang-kurangnya 1 suara dia dapat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya pindah pilih ini. Kecuali yang pindah domisili tetap dibuktikan dengan KK KTPL terbaru.
yang sudah terbit di tempat di mana tujuannya di mana. Itu dapat 15 surat suara. Misalnya Anda dari Temilihan pindah kependudukan ke Keritang katakanlah begitu, ke Dapil 6. Dibuktikan dengan pindah KK, pindah KTP terbaru yang di sana. Itu 15 surat suara dapat. Minimal itu berapa bulan? Nah, pengurusan untuk pindah memilih atau DPTB sudah dapat dimulai sampai H-30 atau tanggal 15 Januari 2024. Anggaplah 1 bulan sebelum pemilihan. 1 bulan sebelum pemilihan. Ketika dia dah ditentukan sebagai daftar Pemilih pemilih tetap, sebelum sebulan pemilihan memutuskan pindah dapil, masih punya hak suara baik tingkat kabupaten, provinsi, DPRI, sampai ke presiden. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kenapa saya bertanya seperti ini? Agar karena kita belajar dari beberapa pemilu kemarin, banyak ini kan jadi permasalahan Pak, melewati podcast kita hari ini. Menjadi pencerahan bagi bagi pencerahan, baik itu penonton atau teman-teman yang mendengar. Saya juga bersyukur bisa mendatangkan Bapak Alhamdulillah. Salah satunya memberikan edukasi dan pemahaman tentang seputar pemilu. Karena pemilu ini setiap tahunnya berubah, Pak. Setiap tahun berubah, ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan yang diperbarui. Mengenai hal seperti ini, ada nggak peran penting pengawasan terhadap sebuah partai? Ya, jadi Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya itu bertugas memastikan semua tahapan itu berjalan sesuai dengan regulasi. Nah, tidak ada regulasi yang dilanggar, apakah itu teknisnya maupun waktunya itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan yang aturan. Nah, situ peranan penting dari teman-teman pengawas untuk memastikan itu. Kami di KPU merencanakan dan melaksanakan tahapan. Teman-teman Bawaslu mengawasi itu agar sesuai dengan real yang sudah ditetapkan. Jadi sangat penting, peranan Bawaslu sangat penting. Bukan hanya terhadap pelaksanaan tahapan oleh KPU, tapi juga terhadap semua stakeholder, partai politik, pemerintah, masyarakat, pemilih, semuanya peranan Bawaslu sangat penting, sangat vital. Kita belajar dari beberapa permasalahan. Mungkin sedikit saya mempertanyakan, KPU itu bisa menentukan ketika ada permasalahan soal pemilih ulang atau ada masalah nih suatu tempat dan sebagainya. Kriteria menentukan itu harus dilakukan ulang pencoblosannya itu seperti apa? Jadi yang untuk dilaksananya pemungutan suara ulang atau PSU ini harus melalui rekomendasi dari Bawaslu atau Panwascam. Nah, pelanggaran apa yang terjadi di TPS tersebut, apakah ini harus dilakukan pemungutan suara ulang, itu Panwas Bawaslu yang akan menentukan. Kalau Bawaslu mengeluarkan rekomendasi, kami di KPU wajib melaksanakan itu. Ketika itu menyatakan suatu tempat itu bermasalah, KPU menemukan dan menyampaikan di suatu tempat atau TPS atau suatu dapil tersebut, KPU tetap melaksanakan, Pak. Kalau rekomendasi dari Bawaslu, KPU harus laksanakan. Jadi tahapan untuk melakukan proses, misal di hari H ini dah berbagai proses semua dapil melakukan pemilihan. Setelah mungkin malam atau sore adanya temuan dari KPU bahwasanya daerah tersebut ada indikasi pelanggaran atau kecurangan dan sebagainya. Itu memutuskan itu kapan tuh Pak PSU-nya? Nah, jadi Bawaslu dalam waktu tertentu dia harus sampaikan ke KPU bahwa di sini harus dilakukan PSU. Nah, atas dasar rekomendasi itu kami di KPU melaksanakan rapat pleno, menyikapi surat itu, apakah ini memang harus dilaksanakan atau bagaimana. Nah, kalau kesimpulannya wajib dilaksanakan, maka segera kami akan laksanakan. Lalu bagaimana dengan logistiknya? Logistiknya, surat suara segala macam, itu sudah tersedia sebelum masa itu datang. Gini Pak, KPU meskipun itu tak ingin semua orang terjadi, itu sistem melaksanakan pengadaan surat suaranya seperti apa? Surat suaranya sudah ada dan dikirimkan bersama dengan suara reguler yang kita gunakan. Memang sudah ada surat suara khusus untuk pemungutan suara ulang. Dan itu ditandai PSU. Nah, ditandai di surat suara itu. Khusus untuk PSU. Jadi kalaupun nanti akan ada PSU, tidak susah lagi mencari surat suaranya. Kecuali kalau
terjadi di banyak tempat sehingga cadangan itu surat suara itu tidak cukup. Sebab hanya jumlahnya 1.000 surat suara untuk PSU. Nah, kalau jumlah itu tidak cukup karena terjadi di banyak tempat, maka baru akan dilakukan pengadaan pencetakan kembali surat suara di percetakan. Tapi dengan waktu yang ada itu sudah dikalkulasi itu semuanya cukup waktunya. Misal di suatu tempat PSU itu memang terjadinya indikasi kecurangan, dilakukan proses PSU, tapi kelebihan surat suara itu seperti apa? Kalau kelebihan surat suara di TPS itu akan ditandai dan dimasukkan ke dalam amplop surat suara yang tidak digunakan atau surat suara sisa. Yang bermasalah tadi. Yang bermasalah dimasukkan sebagai tersendiri, yang sisa yang tidak digunakan juga dimasukkan. Nah, sisa ini tidak bisa digunakan lagi. Resmi KPU mendatangkan suara yang baru. Dengan jumlah DPT yang tersebut. Dengan jumlah DPT di TPS tersebut. Sesuai dengan jumlah DPT TPS tersebut. Demi netralitas ya Pak ya. Yes, harus hak rakyat untuk memilih harus dijamin sepenuhnya. Betul. Memang ini sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Tugas KPU juga berat dalam arti menjaga dokumen negara. Mungkin ketika hari ini 1.000 suara untuk surat PSU disediakan, ketika ada kecurangan di berbagai tempat, melakukan tahapan-tahapan persetujuan lagi untuk melakukan percetakan, Pak. Ya, ada berita acara yang harus ditandatangani bersama antara KPU dengan percetakannya. Sebab apa? Semua surat suara yang beredar itu harus teridentifikasi. Harus tahu berapa jumlahnya. Iya. Jangan ada surat suara liar. Iya, betul. Sehingga berpotensi disalahgunakan. Jadi berapa kita cetak tertentu. Berapa kita kirimkan itu jumlahnya pasti. Jadi tidak ada yang surat suara yang tidak yang beredar tidak atas di luar dari pengetahuan dan pengawasan dari KPU. Iya, betul. Ini menarik, teman-teman. Ada beberapa hal pemahaman, penyampaian tentang penyelenggara pemilu. Ini Pak, terkait ini kan tingkat pileg nih Pak ya. Terkait Pilpres itu seperti apa lagi nih Pak? Ya. Pemilu 2019 dan insya Allah 2024 kita sudah menyelenggarakan pemilihan serentak antara Pileg dengan Pilpres. Nah, beda hanya dengan 2004, 2009, 2014 dipisah. Pilpres dengan Pileg dipisah. Iya. Nah, mulai 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 digabungkan, diserentakkan antara Pilpres dengan Pileg. Nah, karena dasar pelaksanaan pemilu 2024 itu sama dengan Undang-Undang 7 2017, maka diserentakkan antara Pilpres dengan Pileg pada hari dan waktu yang sama. Prosesnya tetap berjalan yang sama atau petugasnya seperti apa, Pak? Petugasnya tetap sama. KPU-nya sama, PPK-nya sama, PPS-nya sama, KPPS-nya sama. Satu lagi, Pak. Terkait wewenang saksi. Itu memang ada wewenangnya sebuah partai politik atau wewenangnya KPU? Saksi itu adalah hak dari setiap partai politik. Nah, mereka partai politik mengirimkan saksi-saksinya ke setiap TPS pada hari pemungutan suara dengan dibekali dengan surat mandat atau SK penunjukan yang seseorang untuk mengikuti pelaksanaan proses pemungutan suara, penghitungan suara di TPS tersebut. Nah, ini hak partai politik. Dan kami jujur dari KPU mengharapkan agar semua partai politik mengirimkan saksinya ke setiap TPS. Artinya untuk apa? Agar betul-betul pelaksanaan pemungutan suara itu berjalan sesuai dengan regulasi. Tidak menentukan jumlah, Pak? Tidak. Seandainya pernah tidak terjadi misal setiap caleg dengan partai yang sama, tapi saksinya dengan jumlah caleg yang ada. Nah, kita itu yang mengirimkan saksi itu bukan caleg tapi partai. Partai. Pak? Mandat diberikan oleh partai. Bukan caleg. Kalau caleg misal ada caleg nih tim sesnya untuk di satu partai yang sama memberi mandat, nih aku SK-kan awas suara aku, itu seperti apa? Yang kami terima adalah mandat dari partai. Cuma diterima, ditunjukkan sesuai partai mandat yang diberikan oleh partai politik. Itu saja yang diakui.
Ya bisa saja di surat mandat itu lebih dari satu atau 2 orang. Katakanlah yang 1 orang itu dari calegnya, 1 orang dari partainya. Silakan saja. Tapi mengikuti proses itu di dalam TPS hanya 1 orang saja. Boleh bergantian. Ini capek nanti boleh diganti yang 1 lagi. Boleh. Nah, tapi itu prinsipnya adalah bahwa saksi itu dikirim oleh partai politik, bukan dari caleg. Nah, partailah yang akan memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi saksi. Haknya apa? Yang mengikuti semua proses yang terjadi di TPS, pemungutan suara, penghitungan suara, dia berhak mengikuti di situ. Menyampaikan masukan, bantahan, sanggahan segala macam. Nah, kalau sanggahan bantahannya itu dapat dibuktikan, nah kita lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Nah, semuanya itu adalah untuk agar pemilu ini betul-betul berjalan sesuai dengan regulasi. Sesuai dengan regulasi agar dipastikan bahwa pemilu ini menjadi kredibel, menjadi bermartabat, bersih dan jujur dan adil. Semua azas pemilu itu dapat terlaksana di semua tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk di TPS. Karena kita tahu tugas berat KPU itu seperti apa, menetralisir ada indikasi atau kecurigaan terhadap KPU itu seperti apa, juga di luar asumsi publik terhadap nilai KPU itu seperti apa juga kita tahu. Ya begitulah manusia, yang namanya setiap jabatan atau panitianya itu tetap ada rasa kecurigaan. Untuk menepis itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ya. Tugas berat KPU akan menjadi ringan kalau bersinergi semua pihak. Memang tugas berat ini tidak akan sanggup semata-mata dilaksanakan oleh KPU tanpa dukungan, support, bantuan dari pihak manapun juga. Termasuk pemerintah, TNI, Polri, Bawaslu, masyarakat. Itu semuanya memberikan dukungan, support, bantuan kepada KPU agar terlaksana pemilu dengan sebaik-baiknya. Jadi meskipun pekerjaan sangat berat, tapi dengan koordinasi, kerjasama, dukungan semua pihak itu, maka kami insya Allah dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu itu memang tidak jarang terjadi. Kami yang dapat kami lakukan adalah menunjukkan kinerja kami, bahwa kami melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi. Bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, integritas, netralitas adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi apapun terhadap netralitas dan integritas ini. Nah, disitulah kami menyampaikan kepada semua pihak masyarakat untuk menilai kami bahwa kami berada di posisi ini. Kami tidak menanaktirikan peserta pemilu. Semuanya sama dan setara. Tidak ada partai besar, tidak ada partai kecil. Tidak ada caleg kaya, tidak ada caleg miskin. Bagi kami sama, kami perlakukan secara adil dan merata serta perlakuan yang sama. Nah, itu yang harus kami buktikan kepada masyarakat bahwa untuk menepis kecurigaan bahwa kami berpihak kepada salah satu atau beberapa calon partai tertentu. Sedikit menyentil nih Pak ya. Pernah enggak KPU itu diintervensi oknum tertentu, bahwasanya ya biasa tanda kutip Pak ya. Itu pasti ada tekanan dari KPU untuk menghadapi kekuatan, ya mungkin salah satu oknumnya mempunyai pengaruh yang besar dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Pak? Pemilu ini banyak kepentingan politisnya di situ, banyak orang yang memiliki kepentingan situ. KPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan besar menentukan siapa yang terpilih atau tidak terpilih. Dan banyak orang ingin menang. Semua caleg itu ingin menang semua kan? Betul. Menang semua. Maka oleh karena itu tidak jarang, jujur, orang-orang tertentu, kalaupun bukan tekanan, coba-coba untuk mengintervensi, katakanlah gitu. Anggaplah oknum dari lah. oknum dari yang sifatnya lemah lembut sampai sifatnya keras. Kan itu kita alami. Tetap dihadapi, Pak ya. Harus kita hadapi dan tidak perlu melayani itu. Tidak perlu. Kita tidak boleh. Pada dasarnya fokus apapun permasalahan di depan, kerjakan. Ya apapun tekanan dan sebagainya. Itu resiko jabatan katakanlah gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita dinilai belum sampai kepada fisik. Tidak sampai kepada fisik. Tapi melalui medsos, melalui telepon segala macam, nah itu sudah jamak kita alami. Berarti ada, mohon maaf Pak, ada oknum menawarkan berbentuk, mohon maaf, uang?
Ada. Saya yakin sudah pasti dengan nilai yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Begitulah Permasalahan cobaan-cobaan yang harus dihadapi oleh KPU itu penyelenggara sendiri. pemilu. Mulai kalau terjadi dia ingin mengatur dari suara dari daerah sampai ke desa misal atau kelurahan sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten KPU pasti ada nih oknum-oknum bagaimana. Ada yang ingin mencoba-coba, Iya, ada iya. yang ingin mencoba-coba. Nah, tapi ingat bahwa bagaimana mungkin kami melayani itu? Mm-mm. Hasil tidak mungkin kami roba-roba dan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Proses penghitungan suara di TPS terbuka. Disaksikan oleh semua pihak. Ada saksi di situ, ada LSM di situ, ada masyarakat family di situ. Bahkan semua partai Semua diminta partai ada menandatangani berita acara hasil. Di tingkat PPK rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh semua pihak. Di KPU juga begitu, KPU provinsi juga begitu, di tingkat pusat juga. Di mana tempat kami untuk mengutaati itu nggak ada Iya, tempat dan nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya, jujur. Pak, Jadi itu hanya sebatas upaya coba-coba untuk asumsi lah. asumsi. Jadi saya pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Ya, begini Pak, terkait itu semua oke yang pernah kita dengar dan pernah kita baca pembicaraan orang lain. Ke depan ini Pak, terkait menentukan, anggaplah kita di kabupaten dulu nih Pak. Caleg itu penentuan suaranya itu benar-benar dari kecamatan, hasilnya itu bahwasanya si A si B, misal jumlah satu dapil itu dapilnya 5 orang atau 7, suara hasil itu atau suara yang telah dipilih dibawa juga kembali ke kabupaten dari kecamatan. Dia melalui proses penghitungan dan rekapitulasi bertingkat. Di TPS namanya penghitungan suara. Hasilnya itu dari semua TPS di satu kecamatan direkap di PPK di kecamatan. PPK tidak membuka surat-suara lagi, Pak. Kalau tidak diperlukan tidak buka. Hanya merekap saja. Tapi kalau ada sanggahan dari saksi, itu bila perlu dibuka ya dibuka, dihitung ulang. Sesuai dengan TPS. Ya. Tempat TPS-nya di mana dipermasalahkan. Kalau memang perlu dibuka, ya dibuka. Kalau tidak, ya tidak. Nah, begitu juga di tingkat kabupaten. Sebetulnya kan permasalahan itu sudah selesai di TPS. Iya. Makanya ditandatangani. Iya. Sudah selesai di PPK. Ditandatangani semua saksi. Begitu juga di kabupaten. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang semestinya menjadi permasalahan lagi. Iya. Nah, logikanya demikian kan? Iya. Karena sudah transparan, dan mereka taken, apalagi dipermasalahkan. Artinya di tingkat TPS sudah clear, sudah selesai. Tingkat PPK sudah selesai. Di tingkat PPK hanya merekap apa yang dihasilkan oleh PPK tingkat kecamatan. Oke, Pak. Andai. Ini kan yang menjadi permasalahan sering terjadi antar caleg itu jumlah suaranya sedikit nih. Sedikit, ada 2 suara atau 1 suara, perbedaan suara. Padahal dia sudah menandatangani berita acara permasalahan dengan jumlah suaranya. Itu dia bikin gejolak atau permasalahan. Memang dari sekian banyak pengajuan sengketa ke MK terhadap hasil pemilu, yang terbanyak itu justru permasalahan di internal partai. Antar caleg di satu dapil. Satu partai. Ya, satu partai. Bukan antar partai. Justru yang banyak disengketakan. Artinya apa? Tingkat persaingan di internal partai pun sangat ketat. Iya. Kita ingat 2014 di dapil 5 itu satu selisih suara saja antara peringkat 1 dan peringkat 2. Hanya satu selisihnya. Dan itu sangat menentukan. Dialah yang terpilih. Nah, saya ingin menggambarkan begitulah ketatnya persaingan di internal partai, bukan saja di antar partai. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi sebuah pendidikan politik bagi kita. Di mana kompetisi harus dilaksanakan secara fair. Nah, hasil ternyata setiap suara itu sangat bernilai. Satu suara sangat bernilai. Sudah dibuktikan. Nah, di beberapa pilkades kalau sebagai suatu pembandingan juga terjadi hal demikian. Hanya sedikit perselisihan 1-2 selisih suara saja sudah mengakibatkan orang terpilih atau tidak terpilih. Oke. Tentu ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi gejolak yang tidak kita inginkan. Yang penting KPU tegak lurus pada regulasi.
tegak lurus pada hari pilek. Orang ada caleg tertentu yang tidak menerima hasil, itu hak mereka. Nah, kita akan buktikan apakah KPU dan jajarannya sudah melaksanakan sebagaimana mestinya, itu akan diuji melalui proses peradilan. Seandainya caleg tersebut Mengajukan ke gugatan. Ya. Terkait ini beberapa tahapan tentang pemilu. Kalau terkait pilkades, itu seperti apa Pak? Apakah Pemda yang meminta pihak KPU atau seperti apa sistemnya itu? Pilkades itu ranahnya Pemda. KPU justru tidak terlibat di pilkades. Tidak pilkades. Hanya jujur ketua KPU hanya menjadi anggota tim, anggota panitia pilkades tingkat kabupaten. Tidak ada, itu kewenangan sepenuhnya dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan teknisnya, pembiayaannya, hal-hal lainnya itu sepenuhnya Pemda. Tidak ada sedikit pun peranan KPU di situ. Paling ya KPU hanya dimintakan untuk memberikan bimbingan teknis terhadap beberapa hal teknis di pelaksanaan pilkades. Logistik? Ya sama, semuanya itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Ya. Tanpa pendaftaran pemilih, pencalonan, logistik, pungut hitung suara, penetapan itu semuanya di tingkat. Tetap Pemda mencetak suaranya melalui proses panitia di kabupaten. Ya, kalau boleh dispesifikasikan tuh melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. Kirain saya seperti ini Pak, diminta oleh Pemda, pihak Pemda terkait pilkada serentak misalnya kan, keterlibatan KPU dalam fungsinya sebagai panitia mungkin beda hal lagi Pak ya. Tidak sejauh itu, tidak. Berarti cuma mengambil edukasi saja, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pilkades. Ya. Dan itu bukan secara kelembagaan, hanya personil KPU ditugaskan menjadi anggota panitia. Oh gitu, iya. Mungkin jadi, secara lembaga KPU tidak terlibat sama sekali. Batasnya cuman ketika pemilu atau pilkada. Ya. Itu menjadi tugas kewenangan dari KPU. Pilpres sudah, pileg sudah, pilkada. Ya, yes. Kalau pilkada ini untuk 2024 mendatang itu jumlah suara yang bisa mendaftar itu atau calon mendaftar itu berdasarkan surat suara 2000 hasil pileg 2024 atau 2019. Ya, oke. Nah, menurut Undang-Undang Pilkada, dari jadwal yang diketahui, pilkada dilaksanakan di bulan November 2024. Itu diatur dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Nah, dalam 2-3 minggu terakhir ini kita kan mendengar wacana bahwa ada wacana pilkada akan dimajukan. Nah, mungkin media ini juga perlu saya sampaikan. Rencana itu sudah sangat masif dipersiapkan. Kami kemarin baru rapat di Solo, Jawa Tengah. Itu sudah diinformasikan. Dan sekarang sedang disiapkan regulasinya dalam bentuk Perpu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini pasti dimajukan. Tidak. Tapi ada wacana dan sudah sedang dipersiapkan regulasinya. Nah, kita sama-sama menunggu apakah memang akan dimajukan atau tidak. Artinya, kapan dimajukannya juga belum tentu. Nah, belum pastikan. Tapi ada wacana itu dan sedang dipersiapkan. Ya, saya juga mendengar informasi itu terkait yang diajukan oleh Mendagri, permohonan ke DPR bahwa saya ada wacana untuk pilkada. Pilkada itu. Lalu untuk pilkada itu nanti hasil pemilu yang mana yang akan digunakan untuk calon kepala daerah? Nah, apakah 2019 atau 2024? Nah, jawabannya adalah hasil pemilu tahun 2024. Menentukan bisanya sebuah partai mengajukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu hasil dari pemilu 2024. Kalau pilpres Pak? Sama, pilpres 2019 karena pilpresnya kan serentak dengan pileg. Iya, maka, betul. Untuk pilpres menggunakan hasil pemilu 2019. Ya. Untuk pilkada karena waktunya ada sekian bulan. Jaraknya itu menggunakan hasil pemilu tahun 2024. Kalau berdasarkan apa Pak? Ini berdasarkan aturan yang telah ada lah, meskipun mungkin ke depan berubah lagi aturan pilkada. Untuk ideal sebuah partai itu berhak mengajukan syaratnya itu berapa kursi? Untuk ideal 9 kursi, karena kita punya 45 kursi, 20% kursi atau
25% suara. Jadi hitung-hitungannya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon itu harus memenuhi sebanyak 9 kursi. Sekurang-kurangnya 9 kursi. Iya. Independen? Independen ini diatur dalam undang-undangnya itu lebih kurang dukungan sebanyak 40 ribuan katakanlah. Saya kurang hafal betul. Itu melihat dari jumlah pemilih. Ada presentasinya, Pak? Ada presentasinya. Jadi dari pemilih yang ditetapkan sebagai pemilih tetap. Nah, nanti sekian persen dari itu barulah ditetapkan berapa banyak harus dukungan yang wajib didapatkan oleh calon independen. Calon perseorangan istilahnya. Iya. Saya sedikit ingin mengetahui nih lah, Pak ya. Itu calon perorangan itu kan selain berat dia mencari dukungan, tentu pihak KPU juga melakukan hal yang sama, berat juga melakukan seleksi benar tidak KTP-nya dan sebagainya, termasuk itu. Ribet tak Pak menghadapi calon bupati independen tuh? Ya, pasangan calon perseorangan wajib mendapatkan dukungan sekian puluh ribu. Katakanlah 40 ribu, katakanlah 40 ribu. Dan oleh KPU harus dilakukan verifikasi satu persatu. Data dukungan itu, Pak? Ya, base satu persatu. Sistem sensus. Berapapun yang dia serahkan harus diverifikasi oleh KPU. Pastikan Mr. X, Y itu memang betul-betul mendukung pasangan calon tersebut. Untuk memastikan itu seperti ini, Pak. Ini saya juga pernah melihat orang melakukan calon independen itu kan dia meminta nih mendapatkan dukungan, anggaplah fotokopi identitas penduduk. Ini kan mencatat, menyampaikan dan sebagainya. Ini misal tidak ada permasalahan secara administrasi dinyatakan lulus. Andai ada salah satu saja yang mengatakan saya tak pernah mendukung. Berarti berdasarkan hasil verifikasi faktual kami KPU kepada yang bersangkutan dan dia yang mengatakan tidak mendukung, kami coret. TMS kan tidak memenuhi syarat. Nah, nanti akan diakumulasikan apakah yang memenuhi syarat itu mencukupi batas minimum atau tidak. Nah, kalau tidak kalau mencukupi batas minimum, maka dia lolos sebagai pasangan calon untuk ikut serta sebagai peserta pemilu. Kalau tidak memenuhi syarat, memenuhi batas minimum, maka ada waktu untuk dilakukan perbaikan. Tapi sistem perbaikannya tetap sama dengan prosesnya sama dengan partai politik. Ya, prosesnya sama. Iya. Tapi banyak juga kerja pihak KPU-nya, Pak. Ya, apalagi tidak sedikit itu angka 40 ribu, kata 40 ribu. Harus dicarikan dan ditemukan orangnya satu persatu. Melalui verifikasi faktual namanya. Data KPU ini bersinergi tak ada dengan data Capil, Pak? Ya, harus bersinergi. Karena apa? Yang namanya DP4, bahan baku penetapan penyusunan daftar pemilih itu berasal dari Capil. Jadi proses tahapannya Kementerian Dalam Negeri menyerahkan ke KPU RI. Di mana Kementerian Dalam Negeri dapatkan? Ya melalui Capil provinsi dari Capil kabupaten. Iya. Nanti KPU RI menurunkan ke KPU provinsi dan menurunkan ke KPU kabupaten. Jadi kami selalu bersinergi dengan Capil itu. Iya. Nah, kami sangat terbantu justru ya perintah undang-undang demikian bahwa antara KPU dengan Capil itu harus selalu bersinergi. Data yang diserahkan oleh Capil itu melalui Kementerian Dalam Negeri itu yang kami lakukan pemutahiran di mana petugas kami yang namanya Pantarli berjalan dari rumah ke rumah untuk mencatat anggota rumah tersebut dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, kalau di rumah Bapak ada stiker KPU, nah itu bukti bahwa Pantarli sudah naik masuk ke rumah tersebut dan mencatat anggota warga rumah tersebut yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari sekian daftar pemilih tetap masyarakat itu, sebelum ditentukan itu pasti sebagai daftar pemilih tetap, petugas itu memastikan dulu ya? Ya, makanya dia harus berkunjung dari rumah ke rumah, pastikan. Dengan membawa daftar itu, segala macam dibawa dan mencatat, memverifikasi. Dicatat mana yang sudah meninggal barangkali ya dicoret, dibuktikan dengan dokumen meninggalnya. Iya. Berat juga, Pak. Pasti ada kalau terkait petugas yang mendata itu, kalau terkait waktu mereka itu yang berada di pesisir itu sama nggak dengan waktunya hanya 30 hari. 30 hari. Kemarin di bulan
Februari Maret. Ah, Nah, itu waktunya kemarin coklit namanya. ya. Pencocokan dan penelitian. Ah. Coklit oleh petugas Pantarli. Seandainya data tersebut ada masyarakat yang tidak masuk, itu seperti Nah, apa lagi, Pak? Saya akui mungkin 1, 2, 3 orang tercecer Ya. dari pencatatan oleh Pantarli. Sehingga dia tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Namun demikian, sepanjang yang bersangkutan memiliki KTP elektronik, dia berhak memilih pada hari pemungutan suara. Panitia berhak memberi surat suara Wajib melayani pemilih tersebut, meskipun dia tidak terdaftar. walaupun tidak terdaftar dalam daftar pemilih Pemilih tetap. tetap. Nah, ini namanya daftar pemilih khusus DPK, di mana masyarakat yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap masuk ke dalam DPK. Syaratnya dia harus memiliki KTPL, KTP Iya, elektronik. iya, Nah, iya. dengan KTPL itu dia datang ke TPS nanti dan oleh petugas di situ harus dilewajani. Tapi DPT, DPK dan DPTB tadi Iya. baru bisa memilih menggunakan pilihan pada pukul 12 sampai selesai. Tunggu selesai dulu yang telah terdaftar sebagai Pukul pemilih. 12, pukul 12 sampai selesai baru dia bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang di TPS tersebut masih ada surat suara. Kalau tidak ada surat suara lagi di situ, maka boleh pindah ke TPS terdekat di situ. Seandainya satu desa itu tidak mempunyai kelebihan surat suara, Maka mohon maaf kita tidak bisa melayaninya. oh, Kenapa? Ah. Pemilih tidak bisa pindah menggunakan KTP itu antar desa. oh Hanya dalam satu desa. dalam saja. satu desa saja. Ya. Iya. Bahkan justru secara spesifik hanya di lingkungan di TPS lingkungan alamat KTP-nya. Tapi oke, kalau memang itu tidak ada lagi di situ maka masih bisa di TPS diperluas lagi sekitarnya satu diperluas. desa. Ya. Kalau tidak Dalam ada, satu desa. kalau tak ada juga lagi, walau Ya. alam Ya. ya, Pak. Dan kita sudah berupaya maksimal dalam pemutaran data pemilih ini, berkunjung dari rumah ke rumah, mencatat segala sesuatu, mengumumkan kepada masyarakat. Iya. Ditempelkan di mana-mana, Iya. diumumkan di medsos, dengan harapan agar masyarakat membaca itu, melihat itu. Iya. Dan kalau memang ada yang belum terdaftar, sampaikan masukan ke KPU, ke kami. Iya. Nah, tapi jujur, sejauh ini itu yang belum memenuhi harapan kita. Di mana kepedulian pemilih masyarakat dalam melihat pengumuman daftar pemilih itu masih sangat minim. Iya. Nah, ini Mungkin begini, Pak. Teman-teman yang menonton, ini bentuk penyampaian dari pihak KPU karena ini kewajiban bagi mereka kepada masyarakat Indragiri Hilir khususnya. Ini juga ada upaya istilahnya ketika apa yang dilakukan oleh KPU daftar pemilih tetap sudah ditentukan, masih juga ada tercecer dengan jam 12 setelah pemilihan, kawan-kawan atau teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki KTP elektronik, domisilinya jelas, identitasnya jelas, lingkungan mulai dari lingkungan sekitar, TPS sekitar, sampai lingkungan satu desa, masih berhak mempunyai hak pilih. ya. Ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin semua kan ada yang mengerti informasi lewat pengumuman tertulis. Nah, mungkin lewat channel ini teman-teman atau saudara-saudara bisa mengerti juga pemahaman dan penjelasan dari Ketua KPU. Dan alhamdulillah juga saya tak henti-hentinya, Pak. Ya. Sebelum saya memanggil beberapa narasumber dari partai politik maupun caleg atau tokoh-tokoh lain sebagainya, saya juga termasuk bagian memberikan informasi melalui kanal YouTube betul. saya. Alhamdulillah hari ini ada beberapa poin-poin yang sangat penting menurut saya, mulai dari penetapan caleg. Sebentar lagi kita akan melakukan daftar calon tetap dan jumlah pemilih kita. Dan alhamdulillah sudah terang menerang, sistemnya juga saya sedikit banyak menyentil Bapak ya, mulai dari intervensi terhadap oknum-oknum dan sebagainya. Netralitas KPU jelas pada hari ini dengan terang menerang bahwa Ketua KPU Inhil khususnya menegaskan kami tegak lurus pada regulasi. Pada regulasi yang ditentukan. Netralitas dan integritas adalah wajib dan harga mati untuk dilaksanakan. Betul. Semoga kita sebagai masyarakat, ya termasuk saya juga masyarakat yang punya hak pilih ke depan, dengan kinerja susah payahnya pihak KPU, kita bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang betul-betul berkualitas, Pak. Ya. Terima kasih.
atas waktunya. Sebelum kita akhiri, saya sedikit meminta pesan kepada masyarakat Indragiri Hilir, baik itu kepada partai politik, baik itu peserta caleg dan pemangku kebijakan untuk mendukung penyelenggara pemilu yang bersih, sehat dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih bagus. Ya, baik, makasih. Pemilu adalah pesta demokrasi. Nah, yang namanya pesta, kita harus menikmati ini. Betul, pemilu adalah ajang kontestasi peserta pemilu. Disinilah dipertaruhkan semuanya, gagasan, ide, program, segala macam. Nah, disitulah kita memilih mana yang menurut hati nurani kita, orang-orang terbaik dari yang terbaik untuk dipilih. Dan orang-orang yang akan memperjuangkan nasib kita semuanya. Memperjuangkan bangsa ini, daerah ini ke depannya. Nah, gunakanlah hak pilih itu. Konstitusi sudah memberikan hak itu kepada setiap warga negara yang bersyarat. Maka gunakanlah hak itu dengan sebaik-baiknya. Datang ke TPS, masuk ke bilik suara, coblos mana calon-calon yang menurut hati nurani kita yang terbaik. Lalu juga ingin sampaikan, jangan pernah terlibat dalam money politik atau politik uang. Kenapa? Politik uang itu racun dalam demokrasi. Kenapa demikian? Dengan politik uang kita tidak lagi menggunakan hati nurani kita. Jangan kita hanya gara-gara uang 50.000, 100.000, 150.000 menjual harga diri kita, mempertaruhkan masa depan bangsa dan daerah ini hanya karena itu. Jangan. Jadi karena itu mari kita semuanya menjadi orang terdepan dalam mencegah terjadinya politik uang. Mungkin nanti pemirsa akan menemukan itu. Karena itu mari kita tekadkan untuk mencegah itu agar jangan sampai terjadi politik uang. Lalu juga kepada semuanya saya pesankan bijak dan arif dalam menggunakan medsos. Jangan terlibat dalam adu domba, caci maki, sumpah serapah, hate speech kata orang. Nah, jangan itu. Sampaikan informasi yang berkualitas yang sudah terkonfirmasi kebenarannya. Jangan digunakan medsos untuk menyampaikan berita-berita hoak. Lalu juga pemilu bukan untuk berpecah belah. Bagi KPU, tagline-nya adalah pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Nah, maka mari kita perkokoh persatuan bangsa kita dalam pemilu ini. Pemilu sebagai ajang demokrasi, ajang bagi partai politik peserta pemilu untuk menjual gagasannya. Mari kita pilih orang-orang yang terbaik menurut kita masing-masing. Nah, kepada semua pihak, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, semuanya kami mohon bantuan, dukungan, dan selalu awasi kami agar kami selalu berjalan dalam rel yang sebenarnya, dalam regulasi yang sudah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan menyampaikan ini kepada berbagi informasi kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, mungkin di lain tema yang kita angkat, kita lebih menonjolkan fungsi dari pengawasan KPU terkait penyelenggara pemilu. Kita mendoakan agar pada penyelenggara pemilu ke depan, mungkin pesan dari Ketua KPU sudah kita dengar bersama. Kita berdoakan saja kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari hati nurani rakyat, bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat apapun bentuknya, baik itu caleg tingkat kabupaten, baik itu caleg provinsi, DPRI, bahkan presiden, termasuk DPD. Inilah harapan-harapan kita semua. KPU sudah tegak lurus pada koridor ketika dia diamanahkan sebagai penyelenggara melalui Kabupaten Indragiri Hilir. Bapak Herdian Azmi sudah menyampaikan kepada masyarakat, ini peran penting masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya sangat ditentukan pada hati nurani mengenal, mengerti calon pemimpin masing-masing. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.